Nah, disinilah salah satu kelemahan dari SC Samoto ini. Kurang lebih seperti inilah rutinitas yang harus dilakukan bagi rekan-rekan pengguna SC Samoto. Jadi menurut saya ini cukup ribet dan tidak praktis. Jadi itu sih menurut saya kelemahan yang harusnya bisa diperbaiki oleh Samoto biar sama dengan SC lain. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke rekan-rekan salah satu kelemahan dari SC Samoto. Nah, sebelum lebih lanjut saya tunjukkan kelemahan dari SC ini, sebelum saya mohon maaf kalau beberapa hari ini agak lama membalas komen dari rekan-rekan semua, karena saya baru saja pulang dari luar kota dan baru saja kembali hari ini, hari Senin tanggal 16 sekitar jam setengah 4 sore ya. Nah, seperti rekan-rekan lihat di sini, PLTS saya kondisinya mati semua ya. Dari SCC saya matikan, kemudian dari yang PWM juga sama, ini saya matikan, dan begitu juga dengan inverter LS saya itu pun saya matikan juga. Nah, kenapa ini saya matikan? Jadi karena saya mudiknya kemarin lumayan lama ya, sekitar 3 hari, dikhawatirkan kalau saya nyalakan dan setiap hari kan pengecasan sekitar 3 sampai 3,8 kWh. Nah, kalau saya tinggal 3 hari kan itu lumayan banyak ya. Nah, takutnya over atau juga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti konsleting dan sebagainya. Jadi untuk cari amannya saya matikan semua PLTS saya. Nah, untuk menghidupkannya itu tidak bisa sembarangan. Jadi pernah saya sampaikan berkali-kali juga, untuk menghidupkan PLTS ini rekan-rekan pertama kali harus menyalakan dari jalur baterai ke SCC terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaian PLTS saya itu jalur dari baterai itu yang ini. Jadi di bawah sana itu saya akan hidupkan dulu. Oke. Dan di sini SCC-nya sudah mulai menyala. Nah, disinilah salah satu kelemahan dari SC Samoto ini. Di sini bisa rekan-rekan lihat di sini tanggalnya itu berubah jadi 1 Januari 2022. Jamnya pun jam 00,00 juga ya tadi ya. Nah, inilah yang saya bilang pakai SC ini agak ribet. Jadi ketika rekan-rekan mematikan SC ini, rekan-rekan harus melakukan setting ulang jam dan tanggalnya. Bahkan juga untuk pendapatan pun di sini juga kereset ke 000 ya. Tapi untuk total penghasilan tuh masih aman. Saya akan tunjukkan di sini. Nah, di sini total generation-nya masih tersimpan 427,4 kWh. Nah, kembali ke tanggal tadi. Jadi ini yang saya keluhkan juga beberapa hari yang lalu saya komentar di channelnya Mas Kis Project Ringan ya. Di SCC ini itu kalau dimatikan pasti akan crash seperti ini. Jadi rekan-rekan harus melakukan setting ulang tanggal dan jamnya setiap kali melakukan restart SCC ini. Untuk melakukan setting jam dan tanggal, rekan-rekan cukup pencet tombol function ini ya. Function ini ditahan. Nah, di sini ada settingan language. Kita next saja. Nah, di sini klik lagi function 2022, kita ganti dengan 2024 ya. Kemudian ini bulannya, sekarang kan bulan September. Sorry, kebablasan. Nah, 9. Klik function lagi, pindah ke harinya. Sekarang itu tanggal 16. Jadi saya tambahkan saja di sini, bisa dikurangi, bisa ditambahkan ya. Bisa down, bisa up. Nah, ini saya akan up saja hingga tanggal 16. Oke, klik lagi function. Kemudian kita setting jamnya. Untuk jam saat ini jam 15.36 ya. Saya akan setting. Oke, function lagi. Nah, ini setting lagi hingga ke 37 mungkin sudah ya. Setelah 1 menit, karena tadi kan 36 itu sudah agak tadi.
Nah, kurang lebih seperti inilah rutinitas yang harus dilakukan bagi rekan-rekan pengguna SC Sahamoto ketika PLTS-nya dimatikan. Jadi menurut saya ini cukup ribet dan tidak praktis. Berbeda dengan SC lain yang semuanya otomatis ya, jamnya juga. Oke. Nah, karena ini tadi sudah saya hubungkan ke jalur baterainya, sementara pengecasan masih kosong, selanjutnya kita nyalakan yang jalur pengecasan itu yang dari sini ya. Oke, kita lihat. Di sini voltase langsung terbaca sekitar 65 volt. Akan tetapi pengecasan itu tidak bisa langsung ya. Jadi beda dengan SC PWM, dia pengecasan itu bertahap. Nah, sudah sekitar jam setengah 4 sih biasanya hanya sekitar 3 ampere saja sih. Lalu kita tunggu. Kali ini akan menyentuh berapa ampere di sekitar jam segini. Jadi saya tadi lumayan macet di jalan, jadi pulangnya agak sore. Jadi tidak bisa mengecas dari siang ya, udah agak sore ini sih. Oke. Nah, sudah 3 ampere lebih sih. Jadi masih bisa 4 ternyata di jam segini. Oke, mentok di 4,8 ampere karena memang udah sore ya. Nah, selanjutnya setelah dari aki sudah, kemudian dari panel juga sudah, ini yang ke jalur listrik PLN masih saya matikan. Karena saya harus menyalakan dulu inverternya. Untuk ke jalur inverter, mohon maaf ini masih agak berantakan. Saya belum sempat merapikannya. Nah, untuk menyalakannya itu saya pakai MCB ya untuk ke inverternya. Sudah saya nyalakan. Oke, inverter juga sudah standby. Voltase terbaca 26,6 dan itu lampu indikatornya yang hijau masih mati ya. Itu artinya inverter ini belum on, baru standby. Selanjutnya saya akan nyalakan. Nah, untuk menyalakannya itu ada tombol tersendiri di sini. Oke, ini sudah mengeluarkan arus AC 220. Nah, di sini wattmeternya belum menyala. Karena ini saya ambil arusnya itu setelah dari MCB. Selanjutnya saya akan nyalakan ke MCB-nya. Kalau kita nyalakan. Oke, tadi ada suara ATS juga berpindah ke PLTS ya. Ada bunyi cetrek juga. Nah, ini agak bad lag ya. Di warnanya kurang terlalu jelas. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung menyala beban 57 watt. Dan ATS pun tadi saya lupa menunjukkan. Sekarang sudah beralih ke mode PLTS. Jadi PLTS itu yang sebelah sana ya. Kalau PLN itu yang dari atas ini. Itu akan ke sini. Jadi kalau begini berarti artinya dia menggunakan PLTS. Untuk beban harian sendiri seperti biasa masih di kisaran 61 watt ya, itu beban normalnya. Nah, nanti ketika saya menyalakan kipas angin dan juga peralatan lainnya baru akan bergerak. Biasanya sih maksimal sekitar 250 watt sih beban saya. Nggak akan lebih dari itu. Oh ya, ini ternyata pengecasannya masih cukup tinggi ya hari ini meskipun sudah sore. Itu masih di 7,6 ampere. Jadi lumayan juga sih kalau hitungannya masih siap segini. Bisa menghasilkan segini ya, sudah cukup sore sih, udah hampir jam 4 ini. Oke. Nah, itu tadi kan yang rangkaian dari SCC MPPT. Untuk PWM sendiri juga sama, rekan-rekan harus menyalakan dari yang jalur baterai terlebih dahulu. Nah, itu saya menggunakan FCB ini. Kita nyalakan di sini. Oke. Dari SCC sudah menyala tapi masih ada gambar bulannya ya, itu artinya SCC ini belum melakukan pengecasan. Nah, untuk beban dia langsung menyala. Sebenarnya untuk yang ini sih saya nggak yakin jam segini masih ada pengecasan. Karena memang posisinya juga di bawah. Dan ini pun saya belum sempat masang di atas genteng ya, jadi masih di bawah. Jadi nggak akan bisa maksimal sih kalau udah jam segini. Cuma nggak apa-apa, saya pasang saja biar besok tidak perlu setting-setting lagi. Selanjutnya kita kembali ke menu SCC. Untuk settingan lain seperti tidak ada perubahan. Jadi ini tetap sama. Kemudian yang settingan untuk output ini ya,
yang buat lampu DC yang dari sini. Itu di sini settingannya masih sama. Modenya timing, low tipenya, dan timernya dari jam 18 sampai jam 6. Jadi saya memang menggunakan mode DC juga dengan saya ambil arus dari sini ya. Yang ini untuk penerangan di depan rumah saya. Nah, untuk mode DC ini nanti akan saya buatkan video sendiri bagaimana settingnya untuk mode 24 volt dengan menggunakan lampu DC biar bisa menyala dan tidak ada kendala. Nah, kembali ke settingan tadi. Untuk fitur lainnya tidak ada perubahan, semuanya sama. Dan ini degenerasinya mulai naik karena emang tadi baru kita nyalakan ya. Jadi hanya sekitar 0,16 setelah berapa menit. Untuk yang lain sama, tidak ada yang berubah. Jadi itu sih menurut saya kelemahan yang harusnya bisa diperbaiki oleh Samoto biar sama dengan SC lain. Jadi ketika baterai dimatikan tidak perlu setting ulang jam dan tanggal seperti ini. Karena settingnya kan juga lumayan ribet tadi ya, harus pencet menunya banyak. Dan kalaupun tanggalnya selisih di tengah-tengah seperti ini, itu geser up atau downnya itu lumayan jauh juga. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian ya untuk vlog kali ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau kemarin-kemarin banyak sekali rekan-rekan yang komen tidak sempat saya balas, atau mungkin kalaupun balas cukup lama. Mudah-mudahan mulai hari ini saya bisa cepat lagi membalas komen dari rekan-rekan semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang terus menonton dan mensupport channel ini. Silahkan jika ada masukan dan saran, rekan-rekan bisa ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.